Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Cicilia dengan NIM G701229095. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang obat lisinopril mulai dari hubungan struktur dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, kemudian hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologis, serta hubungan struktur sterokimia dan aktivitas obat lisinopril pada tubuh. Yang pertama kita masuk pada profil obat, di mana lisinopril adalah obat golongan AC inhibitor yang memiliki struktur kimia kompleks dengan beberapa gugus fungsional penting yang berkontribusi pada aktivitas biologisnya. Struktur lisinopril terdiri atas rantai karbon panjang yang mengandung gugus amino primer, dua gugus asam karboksilat, dan satu gugus amida. Pada bagian tengah molekulnya terdapat cincin pirolidin dengan 5 anggota yang tersambung melalui gugus amida ke rantai utama. Selain itu, terdapat juga gugus fenilpropil dengan rantai karbon yang berujung cincin benzena yang merupakan turunan dari asam amino fenilalanin, memberikan sifat hidrofobik pada molekul. Lisinopril memiliki dua pusat kiral yang menunjukkan keberadaan isomer optis dan penting dalam menentukan interaksi stereospesifik dengan enzim target. Rumus molekul lisinopril adalah C21H31N3O5, di mana gugus asam karboksilat pada struktur ini berperan penting dalam pengikatan ionik dengan enzim angiotensin converting enzyme atau AC. Sementara gugus amino dan gugus polar lainnya mendukung interaksi hidrogen. Kombinasi fitur-fitur ini memberikan lisinopril mampu menghambat enzim AC secara kompetitif, sehingga menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi jantung pada pasien dengan hipertensi atau gagal jantung. Kemudian kita masuk pada mekanisme kerja obat lisinopril, di mana lisinopril bekerja dengan menghambat enzim konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, suatu zat yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dengan berkurangnya angiotensin 2, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar, sehingga tekanan darah menurun dan beban kerja jantung berkurang. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat lisinopril dalam tubuh. Yang pertama kita akan membahas tentang farmakokinetika absorpsi dari obat lisinopril, yang dimana hubungan antara struktur kimia lisinopril dan proses absorpsinya sangat erat karena sifat fisikokimia yang ditentukan oleh struktur molekulnya mempengaruhi kemampuan obat untuk melewati membran biologis. Lisinopril merupakan senyawa yang sangat polar karena memiliki beberapa gugus fungsional hidrofilik seperti gugus karboksilat dan juga gugus amina, yang menyebabkan kelarutannya tinggi dalam air tetapi rendah dalam lemak yang disebut lipofilisitas rendah. Akibatnya lisinopril sulit menembus membran lipid sel-sel epitel usus secara difusi pasif, yang merupakan jalur utama absorpsi bagi sebagian besar obat. Selain itu, lisinopril bukan merupakan prodrug dan langsung aktif dalam bentuk aslinya. Berbeda dengan enalapril yang harus diubah menjadi enalaprilat, struktur aktif ini meskipun farmakologisnya efektif, justru menyebabkan penyerapan di saluran cerna menjadi kurang efisien. Sehingga bioavailabilitas dari lisinopril ini setelah pemberian itu hanya sekitar 25% saja. Yang kedua, kita akan membahas tentang farmakokinetika dari distribusi obat lisinopril, di mana proses distribusi lisinopril ditentukan oleh sifat fisikokimia obat tersebut, terutama karena lisinopril merupakan senyawa hidrofilik dan memiliki beberapa gugus karboksilat yang bermuatan. Setelah diserap ke dalam tubuh, lisinopril masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan mulai terdistribusi ke berbagai jaringan tubuh. Lisinopril memiliki volume distribusi yang relatif kecil
yaitu sekitar 0,5 sampai 1,1 liter per kilogram, yang menunjukkan bahwa obat ini sebagian besar berada di dalam kompartemen cairan ekstraseluler dan tidak menembus jaringan secara luas. Hal ini disebabkan oleh sifat yang tidak lipofilik sehingga lisinopril sulit menembus membran sel dan tidak mudah memasuki jaringan lemak atau sistem saraf pusat yang biasa disebut dengan sawar darah otak secara signifikan. Selain itu, lisinopril tidak banyak berikatan dengan protein plasma, sehingga sebagian besar berada dalam bentuk bebas di plasma dan dapat langsung berinteraksi dengan targetnya, yaitu enzim angiotensin converting enzyme yang biasa disingkat dengan AC, yang berada di permukaan sel endotel pembuluh darah, terutama di paru-paru dan ginjal. Interaksi ini menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang merupakan mekanisme utama untuk hipertensifnya. Sehingga distribusi tergantung pada cairan tubuh dan tidak dipengaruhi oleh ikatan protein, perubahan kadar protein plasma, misalnya pada kondisi hipoalbuminemia, tidak terlalu mempengaruhi distribusi lisinopril. Namun, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, distribusi dan eliminasi dapat terpengaruhi sehingga perlu penyesuaian pada dosis obat ini. Kemudian kita akan membahas tentang farmakokinetika eliminasi dari obat lisinopril. Sebelum itu saya akan menjelaskan di mana obat lisinopril ini dia tidak melakukan proses metabolisme karena struktur kimianya yang sangat stabil dan tidak mengandung gugus ester dan gugus fungsional reaktif lainnya. Lisinopril tidak mengalami metabolisme hepatik yang signifikan karena obat ini diserap secara lambat di saluran cerna dengan bioavailabilitas sekitar 25%. Namun memiliki waktu paru yang cukup panjang sehingga cukup diberikan sekali sehari. Setelah diserap, lisinopril tidak dimetabolisme dan diekskresikan secara utuh melalui urin. Hubungan struktur dan metabolisme ini menunjukkan bahwa lisinopril dirancang untuk memberikan efek farmakologis yang stabil dan konsisten dengan resiko interaksi metabolik yang minimal, menjadikan pilihan yang baik untuk pasien dengan fungsi hatinya. Kemudian kita akan membahas tentang eliminasi dari obat lisinopril, di mana lisinopril berbentuk aktif sejak awal dan bersifat hidrofilik, mudah larut dalam plasma dan dapat disaring oleh glomerulus. Proses utama eliminasi adalah filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus proksimal di ginjal. Sebagian besar lisinopril dikeluarkan dalam urin sebagai senyawa utuh tanpa perubahan kimia yang berarti. Waktu paru eliminasi yang cukup lama membuat obat ini efektif dengan pemberian dosis hariannya. Namun, jika fungsi ginjal menurun, pengeluaran lisinopril juga melambat, sehingga obat dapat terakumulasi dan meningkatkan risiko efek samping. Sehingga pada pasien dengan gangguan ginjal, dokter perlu menyesuaikan dosis lisinopril agar tetap aman dan efektif. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat lisinopril dalam tubuh. Lisinopril merupakan obat antihipertensi golongan AC inhibitor yang memiliki struktur kimia khas berupa turunan asam amino lisin dan prolin. Struktur ini mengandung beberapa gugus polar seperti gugus karboksilat dan gugus amino, yang membuat lisinopril sangat hidrofilik dan mudah larut dalam air. Kelarutan air yang tinggi menyebabkan lisinopril memiliki kemampuan distribusi yang terbatas, terutama ke dalam cairan ekstraseluler. Dan tidak mudah menembus membran sel lipofilik maupun sawar darah otak. Selain itu, lisinopril bukan merupakan prodrug dan aktif dalam bentuk aslinya karena tidak memiliki gugus ester yang biasanya diperlukan untuk aktivasi metabolik. Aktivitas biologis lisinopril bergantung pada kemampuannya menghambat enzim angiotensin converting enzyme atau AC
dengan cara berikatan pada situs aktif enzim tersebut, khususnya pada ion seng. Melalui gugus karboksilatnya, penghambatan AC menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam vasokonstriksi, sehingga tekanan darah menurun dan beban jantung berkurang. Karena lisinopril tidak dimetabolisme di hati dan diekskresikan secara utuh melalui urin, kestabilan efek terapinya dapat dipertahankan dengan risiko interaksi metabolik yang rendah. Yang terakhir kita masuk pada hubungan struktur, sterokimia, dan aktivitas lisinopril dalam tubuh. Hubungan antara struktur, sterokimia, dan aktivitas biologis, lisinopril sangat erat dan berperan penting dalam efektivitas kerjanya sebagai obat antihipertensi golongan AC inhibitor. Secara struktural, lisinopril merupakan analog sintetik dari dipeptida alami yang menyerupai bagian dari substrat angiotensin 1. Struktur lisinopril mencakup dua gugus karboksilat, satu gugus amino primer, serta gugus samping yang menyerupai asam amino lisin dan prolin. Struktur ini sangat polar dan hidrofilik yang menjadikan lisinopril larut dalam air dan aktif dalam bentuk aslinya atau bukan prodrug. Dari sisi sterokimia, lisinopril memiliki beberapa pusat kiral dan konfigurasi spasialnya dirancang secara spesifik untuk meniru konformasi substrat alami AC. Aktivitas biologis lisinopril sangat tergantung pada konfigurasi tiga dimensi ini, di mana hanya isomer dengan sterokimia tertentu yang mampu berikatan secara optimal dengan situs aktif enzim AC, khususnya pada bagian yang mengikat ion seng dan bagian yang mengenali gugus peptida. Jika konfigurasi sterokimianya tidak tepat, maka interaksi ini akan menjadi lemah atau tidak terjadi sama sekali, sehingga efek penghambatan terhadap AC akan hilang. Kemudian, untuk aktivitas biologis lisinopril muncul dari kemampuannya menghambat enzim AC yang bertugas mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, suatu peptida vasokonstriktor kuat. Dengan menghambat pembentukan angiotensin 2, lisinopril menyebabkan penurunan tekanan darah, vasodilatasi, dan peningkatan ekskresi natrium dan air, yang berguna dalam pengobatan hipertensi dan gagal jantung karena struktur dan sterokimia lisinopril sangat spesifik di mana dapat berikatan dengan AC secara kuat dan selektif, dapat menghasilkan efek farmakologis yang konsisten. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.